Selamat datang di kanal Ramlan Adiwijaya. Oke, kali ini kita bakal ngobrolin sebuah ide yang wow, kuat banget. Gimana kekuatan alam, gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, ternyata nggak cuma menghancurkan kota, tapi juga bisa merombak total peta politik dunia. Kedengarannya mungkin dramatis ya, tapi ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Ini adalah kenyataan yang udah sering terjadi dan bakal terus membentuk nasib banyak negara di dunia. Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Ini dia gambaran besar obrolan kita. Kita mulai dari panggung global dulu. Lihat gimana alam bisa nulis ulang sejarah. Baru setelah itu kita fokus ke satu studi kasus yang sangat-sangat relevan buat kita semua. Indonesia. Yuk kita mulai. Jadi, buat ngerti inti dari semua ini, kita perlu lihat politik dari sudut pandang yang sedikit beda. Bukan cuma soal perebutan kekuasaan antar manusia, tapi dari dasarnya banget, yaitu geografi, panggung tempat semua drama politik ini terjadi. Nah, metafora ini keren banget kan? Coba deh bayangin, geografi itu panggung teater. Aktor-aktornya, yaitu negara dan para pemimpinnya, mainin peran mereka di atas panggung itu. Terus gimana ceritanya kalau panggungnya sendiri tiba-tiba retak, goyang, atau bahkan ambruk karena bencana? Ya jelas kan, seluruh alur cerita politiknya pasti harus berubah. Oke, jadi gimana persisnya perubahan panggung ini bisa ngubah nasib para aktor di atasnya? Nah, kita bakal lihat dari 5 sudut pandang berbeda biar gambarnya utuh. Yang pertama, dan ini yang paling kelihatan mata ya, yaitu perubahan fisik dari daratan itu sendiri. Jadi, sebelum ngomongin politik, kita harus ngomongin tanah yang kita injak dulu, karena semuanya berawal dari sini. Bayangin deh, waktu tsunami Aceh 2004, garis pantainya berubah total. Atau ada pulau kecil yang tiba-tiba tenggelam karena naiknya air laut. Nah, ini bukan lagi cuma urusan peta loh. Ini jadi masalah politik yang serius. Batas negara jadi abu-abu, klaim atas sumber daya laut bisa hilang, dan peta strategis militer pun harus digambar ulang. Berikutnya kita geser ke bagaimana bencana alam itu jadi momen krusial dalam hubungan antar negara. Ini bukan lagi soal tanah dan air, tapi soal siapa yang lebih berkuasa dan berpengaruh. Jadi gini, waktu sebuah negara kena bencana besar, kan posisinya lagi lemah banget tuh. Nah, disitulah permainan geopolitik masuk. Bantuan kemanusiaan yang datang dari negara lain itu ya bukan cuma soal kebaikan hati, itu bisa jadi alat diplomasi. Siapa yang bantu membangun kembali, dia yang dapat pengaruh. Cepat atau lambatnya sebuah negara merespons juga jadi pertaruhan reputasinya di panggung dunia. Jelas ya, bencana alam itu guncangannya ke ekonomi juga dahsyat banget. Dan efeknya bukan cuma lokal, tapi bisa sampai ke seluruh dunia. Masih ingat nggak gempa Jepang tahun 2011? Itu dampaknya kemana-mana loh. Kenapa? Karena pabrik-pabrik komponen vital buat mobil di sana terpaksa berhenti. Hasilnya, industri mobil di seluruh dunia kelimpungan selama berminggu-minggu. Ini bikin banyak negara sadar betapa rentannya sistem ekonomi global kita. Nah, buat negara-negara miskin, biayanya jauh lebih berat. Mereka bisa terjerat utang buat recovery, yang ujung-ujungnya bisa mengikis kedaulatan mereka dan bikin jurang si kaya dan si miskin makin lebar. Nah, ini mungkin bagian yang paling dalam nih. Bencana alam itu bisa mengubah jiwa sebuah bangsa, cara sebuah masyarakat melihat diri mereka sendiri, prioritas mereka, bahkan masa depan mereka. Contohnya Jepang, setelah bencana nuklir Fukushima. Tiba-tiba, publik di sana jadi sangat kritis terhadap energi nuklir. Itu perubahan fundamental loh di budaya dan politik mereka. Di tempat lain, negara-negara kepulauan yang terancam tenggelam mulai membangun identitas politik baru yang kuat soal keadilan iklim. Jadi, bencana itu benar-benar membentuk ulang siapa kita sebagai sebuah komunitas. Oke, dari semua teori global tadi, sekarang kita pulang kampung. Kita lihat sebuah negara yang jadi laboratorium hidup dari semua yang barusan kita bahas. Sebuah negara yang setiap hari hidup di garis depan perubahan ini. Ya, apalagi kalau bukan Indonesia. Posisi Indonesia ini unik banget. Ibarat pedang bermata dua. Sangat strategis, tapi sekaligus sangat rawan. Dikelilingi cincin api, berdiri di atas pertemuan 3 lempeng tektonik, dan sebagai negara kepulauan, Indonesia adalah contoh sempurna dari panggung politik yang nggak pernah diam. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah bencana akan terjadi, tapi kapan dan seberapa siap kita. Makanya, buat Indonesia, setiap bencana besar itu seperti ujian akhir. Sebuah tes yang bakal menentukan negara ini akan ambruk di bawah tekanan, atau malah bisa pakai krisis itu sebagai pijakan buat lompat lebih tinggi. Dan di sini kita bisa lihat jelas banget dua sisi koinnya. Di sebelah kiri kita lihat ada ancaman yang nyata, makin tergantung sama bantuan asing, ekonomi yang terus-terusan hancur, dan potensi konflik sosial. Tapi, lihat deh di sebelah kanan, ada peluang yang luar biasa besar. Indonesia bisa jadi pemimpin diplomasi iklim di ASEAN, jadi pusat teknologi hijau, dan bahkan jadi contoh buat dunia. Nah,
Berdasarkan tantangan dan peluang tadi, kita bisa bayangin ada 3 skenario besar buat masa depan Indonesia. Ini bukan ramalan ya, tapi ini adalah jalan-jalan potensial yang pilihannya sedang kita buat hari ini. Skenario pertama, yang merah, negara rentan. Ini skenario paling jeleknya, di mana bencana terus-terusan bikin krisis. Skenario kedua, yang kuning, negara bertahan. Di sini Indonesia bisa survive ya, ibaratnya cuma memadamkan kebakaran terus-menerus, tapi nggak pernah benar-benar maju. Dan yang hijau, negara tangguh. Ini skenario idealnya, di mana Indonesia berhasil mengubah kutukan jadi kekuatan. Analisisnya menunjukkan kalau Indonesia sekarang ini ada di persimpangan antara skenario 2 dan 3. Dan semua ini membawa kita ke satu kesimpulan akhir, sebuah gagasan penutup yang merangkum semuanya. Jadi, intinya tuh di sini. Gempa, tsunami, atau gunung meletus itu cuma pemicu. Penghancur yang sebenarnya adalah kegagalan sebuah negara untuk memahami panggung geografisnya dan beradaptasi dengan cerdas. Kemampuan untuk belajar, berinovasi, dan membangun ketangguhan, itulah yang pada akhirnya menentukan nasib sebuah bangsa. Dan pertanyaan terakhir ini kita tinggalkan untuk Anda renungkan. Jawaban dari pertanyaan ini bukan cuma akan menentukan masa depan 20-80 juta orang Indonesia, tapi juga akan jadi pelajaran penting bagi seluruh dunia tentang bagaimana kita sebagai manusia bisa hidup di planet yang dinamis ini.